Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk selanjutnya pembahasan kita kali ini apa? Yaitu untuk pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang kayo ya. Pembahasan kita untuk kali ini yaitu menjelaskan tentang kayo. Nah, nanti kita akan membahas tentang kayo tersebut secara terperinci atau lebih detail. Namun secara garis besar bahwasanya untuk kayo ini digunakan untuk bertanya ya. Jadi untuk penggunaan kayo ini secara garis besar ini digunakan untuk menandakan bertanya. Nah, untuk pertanyaan yang bagaimana yang kita bisa menggunakan kayo, nanti kita akan bahas lebih terperinci pada pembahasan kali ini. Jadi intinya untuk kalimat atau perkataan yang menggunakan kayo ini adalah untuk bertanya ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang menggunakan kayo nanti kita akan bahas berikut ini. Jadi untuk materi kita kali ini pembahasannya yaitu tentang kayo. Seperti ini penjelasan tentang kayo. Jadi untuk pembahasan kayo ini adalah menerangkan tentang bentuk pertanyaan ya. Kayo ini menerangkan bahwasanya kalimat yang menggunakan kayo ini adalah kalimat yang menunjukkan bertanya. Lalu apa arti kayo? Kayo ini secara arti ini tidak bisa kita artikan secara translate paten ya. Tetapi ini kita mengartikan kayo ini adalah secara makna ekspresif, karena kayo ini digunakan untuk bertanya dan bentuk pertanyaannya ini nanti bisa berbeda-beda ya. Jadi ini tidak bisa untuk diartikan secara paten, akan tetapi ini hanyalah penanda bahwasanya ini adalah bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan yang menggunakan kayo ini kita nanti akan bahas fungsi-fungsi penggunaan kayo ini secara rinci ya. Ada beberapa, ada 3 bentuk yang akan kita bahas yang menggunakan kayo yang sebagai bentuk kalimat pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi kayo ini ada beberapa fungsi nanti yang akan kita bahas. Fungsi yang pertama yaitu digunakan ketika pembicara ingin menyarankan untuk melakukan sesuatu bersama-sama atau menanyakan pendapat pendengar tentang sesuatu. Ya, jadi ini pertanyaan yang menggunakan kayo ini adalah yang pertama, fungsinya yaitu ketika pembicara ingin menyarankan untuk melakukan sesuatu bersama-sama ya, atau menanyakan pendapat pendengar tentang sesuatu. Nah, ini fungsi yang pertama. Lalu untuk rumusnya, untuk fungsi yang pertama ini adalah masuk pada kata kerja ya, masuk pada kata kerja. Jadi rumusnya menggunakan kata kerja plus kayo untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, kemudian kata kerja plus real kayo untuk kata kerja yang berakhiran vokal. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa kata yang menggunakan kayo. Nah, di sini ada kata dasar dan di sini ada kayonya, dan di sini juga ada kata dasar yang berakhiran konsonan dan sini yang sudah ditambahkan kayo. Contoh yang pertama, kata sada ini yang berakhiran vokal ya. Kata dasarnya yaitu kata sada menjadi sal kayo, karena menggunakan rumus real kayo. Sada menjadi sal kayo, yoheng hada menjadi yoheng hal kayo, yolda menjadi yol kayo. Seperti ini yang berakhiran vokal. Kemudian untuk kata dasar yang berakhiran konsonan, contohnya kata dada. Dada menjadi dadel kayo. Kemudian kata deda menjadi derel kayo. Deda ini kata yang tidak beraturan. Deda deroyo menjadi derel kayo. Kemudian kata koda. Koda juga kata yang tidak beraturan, yaitu koda koroyo menjadi korel kayo. Seperti ini ya. Pengaplikasian kata yang menggunakan kayo sebagai bentuk pertanyaan. Nah, di sini sudah saya berikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan kayo yang untuk fungsi yang pertama. Bagaimana bentuk contohnya? Langsung saja kita lihat berikut ini.
Jadi seperti ini contoh bentuk kalimat yang menggunakan kayo ya untuk fungsi yang pertama, yaitu untuk menyarankan melakukan sesuatu bersama-sama. Contoh yang pertama, Kachi nunggu hal kayo, bagaimana kalau kita bermain basket bersama? Di sini saya artikan bagaimana kalau seperti itu. Bagaimana kalau kita seperti itu ya. Karena ini adalah bentuk menyarankan sesuatu, melakukan sesuatu bersama-sama ya, bersama-sama dengan temannya atau lawan bicaranya. Jadi ini saya artikan bagaimana kalau kita bermain basket bersama-sama seperti itu. Kachi nunggu hal kayo, bagaimana kalau kita bermain basket bersama? Contoh yang kedua, 여기서 좀 쉴까요? Bagaimana kalau kita istirahat sebentar di sini? Ini sama ya, karena untuk menyarankan melakukan sesuatu bersama-sama dengan temannya atau dengan yang diajak bicara, maka saya artikan bagaimana kalau kita titik-titik. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar di sini? 여기서 좀 쉴까요? Bagaimana kalau kita istirahat sebentar di sini? Nah, seperti ini ya. Ini bentuk pertanyaan menyarankan sesuatu dilakukan bersama-sama. Terus contoh yang ketiga, 무슨 영화를 볼까요? Kita akan menonton film apa? Di sini fungsinya yaitu selain untuk melakukan sesuatu bersama-sama, yaitu menanyakan pendapat pendengarnya atau menanyakan pendapat lawan bicaranya ya. Jadi ketika bentuknya seperti ini, 무슨 영화를 볼까요? Kita akan menonton film apa? Jadi ini meminta atau menanyakan pendapat lawan bicaranya untuk tentang sesuatu hal ya. Ya, ini menanyakan pendapatnya menonton film apa seperti itu. 무슨 영화를 볼까요? Kita akan menonton film apa? Seperti itu ya. Jadi ini untuk fungsi yang pertama. Jadi untuk fungsi yang pertama, ini adalah subjeknya adalah uri atau subjeknya adalah kita ya. Jadi bersama-sama subjeknya adalah kita seperti itu. Jadi untuk fungsi yang pertama ini dalam kalimatnya atau dalam kalimat bentuk pertanyaannya ini menggunakan subjek kita. Kita itu aku dan orang yang bicara dan orang yang diajak bicara. Berarti bersama-sama. Artinya subjeknya itu bentuknya uri atau kita ya. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan yang menggunakan kayo yang fungsinya sebagai bentuk yang awal ini menyarankan melakukan sesuatu bersama-sama, maka nanti jawaban dari pertanyaan seperti ini biasanya ini bisa menggunakan absida ya, absida atau artinya mari, seperti itu. Atau biasa, oyo, ayo, seperti itu. Jadi untuk fungsi yang pertama, ini karena subjeknya adalah kita, maka untuk menjawabnya ini bisa menggunakan absida atau artinya mari seperti itu. Kemudian untuk fungsi kayo atau penggunaan kayo yang kedua yaitu hampir sama seperti fungsi yang pertama tadi. Akan tetapi untuk fungsi yang pertama tadi yaitu menggunakan subjek kita karena menyarankan untuk dilakukan bersama-sama. Tetapi untuk fungsi yang kedua ini subjeknya adalah saya atau orang yang berbicara karena ini menggunakan subjek saya ya. Jadi untuk fungsi yang kedua ini digunakan ketika pembicara atau orang yang bicara ini ingin memberikan saran kepada pendengar ya, menawarkan saran kepada pendengar atau meminta pendapat kepada pendengar atau lawan bicaranya. Dan di sini subjeknya adalah saya atau orang yang berbicara untuk menawarkan diri, memberikan saran, tetapi untuk fungsi yang pertama tadi adalah menawarkan saran kepada pendengarnya atau lawan bicaranya untuk melakukan bersama-sama. Jadi subjeknya untuk fungsi yang pertama tadi adalah kita, untuk fungsi yang kedua ini adalah subjeknya adalah saya, jadi orang-orang yang berbicara tadi. Untuk jawaban yang menggunakan kayo yang fungsi kedua, ini jawabannya biasanya menggunakan seo atau jimaseo ya, seperti ini. Langsung kita contohkan untuk fungsi yang kedua. Ini bentuk kalimatnya seperti ini ya. Untuk rumusnya tetap sama seperti yang awal, tapi contohnya ini kita berikan contoh untuk fungsi yang kedua. Jadi contoh yang pertama, 창문을 열까요? Bagaimana kalau saya, ini menggunakan subjek saya ya, karena ini menawarkan diri. Bagaimana kalau saya buka jendelanya? Kalau fungsi yang awal ini untuk dilakukan bersama-sama, tetapi untuk fungsi yang kedua ini adalah untuk menawarkan diri atau menyarankan
kepada pendengarnya bahwasanya pembicara ini ingin melakukan sesuatu seperti itu, menyarankan ya, atau meminta pendapat pendengar. Langsung kita ulangi, Cangmunel yo kayo, bagaimana kalau saya buka jendelanya? Jadi yang ingin membuka adalah yang berbicara tersebut ya, bukan dilakukan bersama-sama. Cangmunel yo kayo, bagaimana kalau saya buka jendelanya? Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, Neil muasul ibel kayo, besok aku memakai baju apa? Ini subjeknya aku ya. Neil muasul ibel kayo, besok aku memakai baju apa? Ini meminta pendapat atau meminta saran dari pendengarnya atau lawan bicaranya dengan menggunakan subjek saya. Jadi ini untuk memakai ini dilakukan oleh saya tapi meminta saran ya. Neil muasul ibel kayo, besok aku memakai baju apa? Seperti itu. Terus untuk contoh yang ketiga, kopi를 드릴까요? 주스를 드릴까요? Apakah kamu mau saya beri kopi atau jus? Ini yang menawarkan diri adalah saya. Ini saya ingin menyediakan kamu jus atau kopi seperti itu ya. Jadi subjeknya di sini adalah saya. Kopi를 드릴까요? 주스를 드릴까요? Apakah kamu mau saya beri kopi atau jus? Seperti itu. Nah, jadi fungsi untuk penggunaan kayo di dalam kalimat ini dari fungsi yang pertama tadi dan fungsi yang kedua ini ada kemiripan. Kemiripan yaitu untuk menyarankan sesuatu dan atau meminta pendapat orang lain tentang sesuatu ya. Akan tetapi perbedaannya tadi yaitu untuk fungsi yang awal yaitu menggunakan subjek kita, jadi ingin dilakukan bersama-sama. Akan tetapi untuk fungsi yang kedua ini adalah menggunakan subjeknya saya, jadi dilakukan oleh orang yang berbicara. Lalu bagaimana cara membedakan untuk fungsi yang awal dan fungsi yang kedua? Untuk membedakannya yaitu kita tinggal melihat siyakul kalam ya, atau melihat runtutan dari kalimatnya tersebut. Kalau kalimatnya itu mengarah pada untuk dilakukan bersama-sama, maka ya itu adalah fungsi yang awal menggunakan fungsi yang pertama, yaitu menyarankan untuk dilakukan bersama. Tetapi dalam kalimatnya itu ketika mengarah pada menyarankan diri, si pembicara menyarankan diri untuk melakukan sesuatu, maka ya itu adalah menggunakan fungsi yang kedua. Jadi tinggal melihat bentuk kalimatnya saja. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini berbeda dari fungsi yang pertama dan kedua, karena fungsi dari yang pertama dan kedua ini masuk pada kata kerja, akan tetapi untuk fungsi yang ketiga ini nanti bisa masuk pada kata sifat ya. Bisa masuk pada kata sifat. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Lalu kemudian untuk fungsi kayo yang ketiga, yaitu fungsinya berbeda dari yang pertama dan kedua. Untuk fungsi yang ketiga ini untuk mengungkapkan pertanyaan yang berbentuk dugaan tindakan. Dugaan tindakan, baik dugaan tindakan untuk masa depan, masa yang akan datang, ataupun masa lalu ya. Jadi mengungkapkan pertanyaan yang berbentuk dugaan tindakan atau keadaan yang belum terjadi. Nah, untuk fungsi kayo yang ketiga ini, maka jawaban dari bentuk pertanyaan yang menggunakan kayo dari fungsi yang ketiga, ini jawabannya menggunakan koyeyo atau enkot katayo. Seperti itu biasanya ya, karena bentuknya ini bentuk dugaan. Akan tetapi untuk fungsi yang ketiga, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk fungsi yang ketiga ini bisa masuk pada kata kerja ataupun kata sifat ya, kata kerja ataupun kata sifat. Ini untuk fungsi yang ketiga. Langsung saja contohnya seperti ini. Jumare nasika doul kayo. Akhir pekan, menurutmu apakah cuacanya panas? Ini saya artikan menurutmu apakah, seperti itu ya. Ini saya artikan seperti itu karena ini adalah bentuk pertanyaan dugaan. Jumare nasika doul kayo. Akhir pekan, menurutmu apakah cuacanya panas? Jadi nanti jawabannya menggunakan koyeyo atau kot katayo. Kot katayo artinya sepertinya atau kelihatannya. Untuk koyeyo ini juga bentuk akan datang ya. Koyeyo akan, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, Carol sika o늘 naul kayo. Carol, menurutmu apakah hari ini akan datang? Ini berbentuk dugaan ya. Carol, menurutmu apakah hari ini akan datang? Carol sika o늘 naul kayo. Carol, menurutmu apakah hari ini akan datang? Ya, seperti ini bentuk
bentuk pertanyaan yang berbentuk dugaan, seperti itu. Contoh yang ketiga. Densika icekel ikoselkayo. Dan apakah menurutmu sudah membaca buku ini? Ini untuk bentuk dugaan yang masa lampau ya. Jadi pertanyaan yang mengungkapkan dugaan masa lampau. Apakah sudah? Menurutmu apakah sudah? Seperti itu. Densika icekel ikoselkayo. Dan apakah menurutmu sudah membaca buku ini? Nanti jawabannya pakai enkot katayo seperti itu. Nah, di sini saya memberikan contoh kalimat yang bentuk percakapan ya. Ini untuk fungsi yang pertama ya. Fungsi yang pertama dengan subjeknya adalah kita. Karena untuk dilakukan memberikan saran dilakukan bersama-sama ya. Contoh bentuk kalimatnya seperti ini, ada A dan B. A berkata, "Jumare kachi norebangi kalkayo." Akhir pekan bagaimana kalau kita pergi ke tempat karaoke bersama? B menjawab, "Ne Joayo, kachi kayo." Ya, bagus. Ayo pergi bersama, atau kachi kapsida bisa karena menggunakan bentuk kapsida ya. Kachi kayo boleh. Kachi kayo atau kachi kapsida sama saja. Ne joayo, kachi kayo. Ya, bagus. Ayo pergi bersama. Contoh kalimat yang kedua. Tuiken hue sulhanjan halkayo. Setelah pulang kerja, bagaimana kalau kita minum bersama? Kita ya, ini subjeknya kita karena menawarkan atau memberikan saran untuk dilakukan bersama-sama. Tuiken hue sulhanjan halkayo. Setelah pulang kerja, bagaimana kalau kita minum bersama? B menjawab, "Mianeyo, o늘 약속이 있어요. 다음에 같이 해요." Maaf, hari ini aku ada janji. Lain waktu kita melakukannya. Lalu di sini ada contoh percakapan untuk fungsi yang kedua ya. Untuk fungsi yang kedua itu adalah bentuk menyarankan diri atau menyarankan diri kepada pendengarnya atau lawan bicaranya. Jadi menggunakan subjek saya atau orang yang berbicara. Ini untuk fungsi yang kedua. Langsung saja bentuk contoh percakapannya seperti ini. Ada A dan B. A mengatakan, "Neil onje 전화할까요?" Besok kapan saya akan menelepon? B menjawab, "저녁에 전화하세요." Meneleponlah sore hari. Contoh yang kedua. "이 컴퓨터를 어디에 놓을까요?" Komputer ini akan saya taruh di mana? B menjawab, "책상 위에 놓으세요." Letakkanlah di atas meja. Lalu ini untuk yang terakhir, contoh percakapan untuk fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk contoh percakapannya seperti ini. Ada A dan B. Contoh A mengatakan, "I번에 누가 승진을 할까요?" Kali ini siapakah yang akan naik pangkat? Atau menurutmu siapakah yang akan naik pangkat? B menjawab, "Densika 일을 잘하니까 이번에 승진할 거예요." Karena Dan bekerja yang bagus, maka dia akan naik pangkat kali ini. Ini bentuk dugaan ya. Contoh yang kedua, A. "지금 가면 길이 막힐까요?" Jika pergi sekarang, apakah menurutmu jalannya macet? Ini meminta pendapat atau berbentuk dugaan. Kalau menurutmu bagaimana? Nah, seperti itu ya. "지금 가면 길이 막힐까요?" Jika pergi sekarang, apakah menurutmu jalannya macet? B menjawab, "아니요. 이 시간에는 길이 안 막혀요." Tidak. Waktu ini jalannya tidak macet. Nah, begitulah tadi penjelasan atau materi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tentang kayo, yang secara garis besar kayo ini fungsinya adalah untuk membuat bentuk pertanyaan ya, membuat kalimat bentuk pertanyaan, dan pertanyaan tersebut itu sudah kita perinci pembahasannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Serta bentuk contoh-contohnya sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau menambah ilmu untuk kita semua. Dari saya ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.